Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Jika kita benci perbuatan kekafiran dan kemaksiatan yang otomatis juga benci pada pelakunya, bagaimana dengan sikap selama pelakunya masih hidup, sementara kita tidak tahu akhir kehidupannya? Iya, selama dia berbuat maksiat, tentu kita tidak bisa menghilangkan rasa benci kita karena dia pemabuk, dia pelacur, dia penjudi. Bagaimana akhir kehidupan dia kalau dia bertobat? Ya kita nggak tahu. Ya jangankan sampai akhir masih segar bugar dia bertaubat, ya tentu insya Allah hilang rasa benci kita kepada dia. Orang dia sudah bertaubat, gitu ya. Jadi mudah. Dohirnya saja. Ya mungkin kita nggak tahu dia taubat atau tidak. Yang jelas dia sudah nggak suka minum khamar lagi, sudah nggak melacur lagi, sudah nggak berbuat bid'ah lagi. Ya tentu hilang rasa benci kita. Apakah boleh membenci saudara yang seringkali melakukan keburukan dan terdapat kejelekan pada akhlaknya? Iya. Ya seperti yang kita bahas tadi, sulit menghilangkan rasa kebencian kita kalau kita betul-betul cemburu terhadap amal soleh. Kita cinta kepada saudara-saudara kita yang beramal soleh, kita benci kepada saudara-saudara kita yang berbuat maksiat. Karena apa? Karena kita bukan kaum batiniyah. Kalau kaum batiniyah tadi, ya, siapa tahu begini, siapa tahu begini, siapa tahu begini. Adapun kita memastikan dia pasti masuk neraka, pasti dapat azab, ini yang tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan seorang manusia. Adapun perasaan, ya perasaan waktu itu. Jika perempuan sudah tidak memiliki orang tua, masih memiliki dua kakak laki-laki, pada saat menikah apa harus diwajibkan? Yang menjadi wali adalah kakak pertama. Tidak ya, boleh pertama, boleh kedua, bahkan boleh kakak, boleh adik, bahkan boleh anak, yang penting laki-laki gitu. Ketika tidak ada perselisihan, maka tidak ada pembahasan. Ketika ada perselisihan, baru ada pembahasan para ulama. Misalnya kakak pertama setuju, kakak kedua nggak setuju, ini ada pembahasan. Ketika semua setuju, bebas, mau kakak pertama, kedua, adik, kecuali ayah. Maka ayah dikatakan wali mujmir. Karena apa? Mau tidak setuju semua nggak ada masalah, nggak ada pembahasan. Abangnya nggak setuju, adik laki-lakinya nggak setuju, paman-pamannya nggak ada yang setuju, ayahnya menikahkan, nggak ada masalah. Pamannya, abangnya, siapapun nggak ada hak ketika ayahnya setuju. Ya. Ini di luar pembahasan setujunya karena apa, enggak setujunya karena apa ya. Pokoknya setuju saja. Kalau sudah setuju, maka selesai. Apakah boleh merutinkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk tiap malam? Lebih baik baca Al-Quran saja terus ya. Tentu akan melewati surat-surat itu. Terus baca, terus baca. Ya kecuali yang jelas sahih, misalnya sebelum tidur baca ayat kursi gitu ya, atau malam Jumat, hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Adapun yang hadisnya masih diperselisihkan, lebih baik yaitu tadi baca Al-Quran terus. Apakah benar jika kita misalnya sholat di rumah lalu ada yang masuk mengucapkan Assalamualaikum, kita sunnah menjawab dengan mengangkat tangan? Iya betul, memang hadisnya seperti itu kan. Bahkan walaupun yang masuk itu tahu yang punya rumah sedang sholat, masih disunahkan memberikan
salah. Ya. Ini saking ditekankannya untuk menyebarkan salah. Walaupun saudara kita sedang salat, tetap kita disunahkan mengucapkan salam walaupun kita tahu. Dan yang sedang sholat misalnya sedang sedekah, ya dengan mengangkat tangan, ya, sedang duduk dengan punggung telapak tangan di atas, bukan perut telapak tangan di atas. Sejauh mana kita boleh melanggar aturan-aturan pemerintah dalam menjalankan kegiatan muamalah? Ketika mubah, maka menjadi wajib. Ya, pakai helm saat naik motor, kemana-mana bawa KTP, ini kan mubah. Tapi karena diperintah oleh penguasa, maka menjadi wajib. Ya. Ketika haram, tidak berubah menjadi wajib. Jangankan wajib, sunnah tidak. Bahkan ya tetap haram. Ketika itu haram, maka akan tetap haram walaupun diperintah oleh pemerintah, oleh penguasa. Ya. Ketika itu sebuah kezaliman, maka boleh tidak taat. Bukan harus tidak taat, enggak, boleh tidak taat. Ketika itu sebuah kezaliman. Ya. Misalnya kita punya uang diambilin, kan dolim itu penguasa. Kita boleh umpetin, gitu. Kan boleh. Antum beli sesuatu ke saya, ya. Ketika ada transaksi 1 juta, 2 juta, 100 juta, itu akan diambil oleh penguasa. Ini kan dolim, jelas dolim, ya kan? Bolehkah kita umpetin? Berarti tidak taat, kan? Boleh, karena itu dolim. Gitu. Nah, tentu caranya juga tidak boleh dengan cara yang haram, bohong misalnya, apalah ya. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi